Halo Sobat ITY, selamat datang di ITY Network. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami ya. Selamat menonton! Selamat datang di channel YouTube ITY Network. Salam Lestari. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dan tamu yang spesial di acara podcast kita kali ini. Karena kita kedatangan langsung dari Rektor Institut Teknologi Yogyakarta, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Kafid Vandeli. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini Prof, kita mau ngobrol-ngobrol singkat aja, Prof. Jadi kita di sini mau ngobrolin tentang seputaran Institut Teknologi Yogyakarta. Oke. Dan berhubung di sini ada rektornya, nah jadi rektornya langsung nih yang memperkenalkan Institut Teknologi Yogyakarta. Oke. Mungkin dari Prof bisa menyampaikan tentang apa sih visi dari Institut Teknologi Yogyakarta? Oke, baik. Kita melihat sejarah dulu ya. Iya, siap Pak. Jadi Institut Teknologi Yogyakarta itu sebenarnya sejarah panjang dari perguruan tinggi yang didirikan tahun 1984 yang dinamakan STTL, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Dan STTL itu adalah pada saat itu satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia, PTS, yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu lingkungan. Pada waktu itu perguruan tinggi negeri belum ada, negeri saja belum ada. Yang ada di ITB itu kesehatan lingkungan, kemudian di UGM itu hukum lingkungan. Jadi sekali lagi sejarah panjang itu dengan perkembangan yang mengikuti perkembangan persoalan lingkungan, kemudian sampai tahun 2014 ya, itu kita dirikan, kita rubah namanya menjadi Institut Teknologi Yogyakarta. Jadi sekali lagi kita tidak lepas dari sejarah panjang itu. Nah, pada tahun 2014 itu kita tetapkan visinya itu ada dua. Visi filosofis, yaitu Memayu Hayuning Bawono, yang artinya adalah berupaya melestarikan lingkungan hidup. Itu visi filosofisnya. Kemudian visi operasionalnya yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan inovatif dan kemudian mengembangkan pula teknologi kreatif, hingga keduanya ini menghasilkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu green technology atau teknologi hijau, yaitu kegiatan apapun dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu tidak menyebabkan kerusakan, tapi justru akan menjadi lebih baik. Dan yang lain adalah harus mensejahterakan masyarakat. Itulah ITY harapannya ke depan itu berjuang ini terus. Jadi 2014 sampai terus nanti ke depan kita akan selalu mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan itu, inovasi-inovasi, kemudian menghasilkan kreativitas teknologi yang sekali lagi menghasilkan
teknologi hijau atau green technology. Jadi di dalam perjuangannya kita menggunakan satu filosofi Jepang, yaitu Kaizen, artinya improvement continuously. Jadi kita terus akan berkembang terus, mengembangkan terus, dan juga teknologi ada zero, kemudian sekarang yang zero 4 itu ya, itu kita juga akan mengembangkan itu supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam pembangunan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan pemanfaatan lingkungan hidup itu akan justru bukan kerusakan, tapi kemudian menjadi lebih baik. Itu anunya, Mbak, jalan secara garis besar. Oh iya, itu adalah filosofi dan juga visi dari Institut Teknologi Yogyakarta. Persis, ya. Tadi juga Prof ada menyebutkan tentang green technology ya. Sepertinya itu seperti sebuah tagline atau sebuah branding dari ITY ya, Prof. Betul. Jadi sasarannya dari ITY ini adalah menciptakan sarjana yang mampu memberikan suatu perkembangan inovasi dalam teknologi, khususnya green technology itu. Nah, kira-kira nih Prof, selama ini apakah ada terobosan baik itu dari dosen di ITY atau dari mahasiswa ITY yang mungkin sesuai dengan visi green technology tersebut, entah dari bentuk penelitiannya kah atau pengabdian masyarakatnya? Baik. Jadi kalau kita perhatikan, kita memiliki 7 prodi, program studi. Kita mulai dari yang muda, prodi pertambangan. Jadi pertambangan kita harapkan, orang selalu mengatakan bahwa pertambangan itu merusak lingkungan. No, kita bisa menciptakan mining green technology. Kita bisa menciptakan teknologi yang memanfaatkan mineral tetapi tidak merusak lingkungan. Bahkan nilai dari apa yang didapat dari green mining technology itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, juga kemudian juga menambah ekonomi secara nasional. Itu itu sebagai contoh. Kemudian kalau kita menggunakan prodi yang berkaitan dengan prodi teknik lingkungan, maka kegiatan apapun di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup kan mesti mengusik lingkungan, mesti mengusik keseimbangan lingkungan yang disebut dengan homeostasis itu. Tetapi di dalam usikan itu, perubahan lingkungan itu justru bukan perubahan lingkungan yang jelek, tapi usikan itu menjadi lingkungan yang justru lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang sebagai contoh begini, orang selalu mengatakan bahwa industri itu menghasilkan limbah. Limbah itu adalah tidak sehat. Limbah itu harus dibuang. Tapi justru bukan yang kita kembangkan. Teknologi hijau itu justru limbah ini kita olah kembali. Dan konsep apa yang disebut dengan cradle to cradle, lahir kembali, sehingga nanti apa yang ada di limbah itu kemudian menghasilkan satu komoditi baru yang nilainya justru lebih tinggi dari nilai yang lama. Nah, itu contoh konkret misalnya katakanlah limbah padat sampah. Nah, limbah padat sampah itu bukan kemudian dimusnahkan atau dia dumping, tapi justru kita ciptakan teknologi yang kemudian bisa menghasilkan bioenergi yang nilainya tidak kecil. Kita hasilkan biofertilizer
yang nilainya juga tidak kecil. Kemudian kita ciptakan juga dengan teknologi yang kita kembangkan, pirolysis yang kita kembangkan, menghasilkan komoditas-komoditas yang nilainya jauh lebih berguna daripada aslinya dari sampah padatan itu. Nah, ini kita lakukan, kita kembangkan terus sesuai dengan perkembangan ilmu. Contoh yang lain misalnya gini, ada pohon di tepi jalan. Kalau itu kita tebang, paling itu harganya misalnya 1 meter kubik misalnya 10 juta, 3 meter kubik 30 juta. Tapi begitu ditebang habis. Tapi kita kembangkan justru apa yang disebut dengan environmental valuation. Kita value, kita cari peluang-peluang yang mungkin jauh lebih tinggi daripada kalau ditebang. Contohnya misalnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan oksigen yang dikeluarkan. Di mana oksigen yang dikeluarkan itu 1 meter kubik oksigen itu harganya sudah 800.000. Kalau itu bisa menyerap karbon, maka 1 ton itu 20 US dollar. Kan ini kita kembangkan. Kalau itu digunakan kemudian habitat hewan, burung di situ, maka ini bisa kemudian ada genetic resources yang terlindungi dengan adanya pohon itu. Kemudian yang lain, misalnya kita juga mengembangkan misalnya energi terbarukan, yaitu kalau kemudian di tepi jalan kemudian ada unit yang bisa memanfaatkan ya untuk menghasilkan energi angin, energi bayu, maka kita bisa menghasilkan energi yang terbarukan tidak dari minyak, tapi justru dari bayu. Nah, itu contoh-contoh yang kemudian kita katakan bahwa kita mengembangkan justru yang begini-begini. Itu, Mbak. Oke, Prof, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, monggo. Tadi sudah Prof jelaskan tentang visi dari Institut Teknologi Yogyakarta, kemudian branding dari ITE itu adalah green technology. Ya. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu, kira-kira sasaran dari ITE ini menghasilkan alumni itu yang bekerja di bidang apa gitu, ya, atau di semua bidang, atau hanya fokus pada satu bidang saja? Oke. Seperti halnya yang yang ada di lingkungan, yang ada di sumber daya alam, itu sebenarnya bukan milik hanya satu sektor, bukan hanya milik atau urusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi lingkungan, tapi sumber daya alam itu adalah milik semua sektor sebenarnya. Jadi contoh konkret ya, lingkungan hidup itu menyangkut air, lingkungan hidup itu menyangkut tanah, lingkungan hidup menyangkut katakanlah tambang, kemudian lingkungan hidup menyangkut energi, lingkungan hidup itu menyangkut pariwisata. Ya. Jadi sebenarnya alumni lingkungan hidup, alumni dari kita, dari ITY, itu tidak usah berkecil hati. Semua sektor itu akan membutuhkan kalian, membutuhkan bidang-bidang yang terkait dengan lingkungan hidup. Tapi sekali lagi bahwa keterampilan, penguasaan ilmu yang ada tentang lingkungan hidup yang kemudian kita innovate, kemudian teknologi hijau yang kita innovate, itu bisa berada di Kementerian
Lingkungan Hidup, bisa berada di Kementerian Perdagangan, bisa berada di Kementerian ESDM, bisa berada di Kementerian Pertanian, bisa berada di hampir seluruh sektor. Ya, jadi sekali lagi tolong kalau kita menguasai tentang ilmu lingkungan hidup dan teknologi, apalagi teknologi hijau, apalagi pengetahuan lingkungan yang inovatif, maka jangan khawatir kalau kalian tidak mendapatkan tempat untuk mengabdikan diri. Meskipun memang kemudian secara sektoral itu ada bidang-bidang, kalau itu prodi pertambangan itu di SDM, itu memang karena core-nya kan di situ, tempatnya kan di situ. Tapi jangan khawatir bahwa itu juga bisa di Kementerian Luar Negeri, bisa di Kementerian Hukum dan sebagainya. Tapi ada tempat kalian yang bagus. Kemudian prodi energi katakan gitu, itu juga ada di SDM. Kalau kemudian prodi industri, teknik industri, itu ada di departemen atau kementerian perindustrian itu. Itu anunya. Jadi sebenarnya semua bidang itu butuh ilmu lingkungan itu. Tapi memang sekarang sesuai dengan kemampuan memperdalam prodi yang 7 itu, maka disitulah kemudian ada rumahnya untuk bekerja. Saya baru saja tadi mengisi ceramah tentang AMDAL. Bahkan ada bank, ternyata dia juga membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, tentang AMDAL, izin lingkungan dan sebagainya. Jadi mereka membutuhkan itu. Jadi sekali lagi itulah yang peluang-peluang yang ada, kemampuan yang dimiliki, kemudian pengembangan yang harus dilakukan memang karena kita menginnovation dalam pengetahuan lingkungan. Saya kira begitu. Oke Pak, luar biasa ya. Ternyata dari Institut Teknologi Yogyakarta ini memiliki jurusan perkuliahan itu yang prospek kerjanya meluas ya Pak. Ya, jadi tidak hanya di sektoral pemerintahan, di swasta pun bisa. Bahkan kita bisa mendirikan bidang bisnis kita sendiri gitu. Betul, ya Pak. Mungkin betul. Seperti konsultan. Nah betul. Mungkin dari Prof ya, mungkin kadang orang susah mencari pekerjaan di mana gitu. Mungkin salah satu solusinya adalah dengan kita membuka lapangan kerja kita sendiri gitu. Nah, mungkin dari Prof kira-kira ada tips and trick atau saran gitu, Prof. Baik. Jadi sekali lagi kita memang selalu dituntut untuk berinovasi. Kita dituntut untuk berkreasi, baik itu di bidang lingkungan maupun di bidang teknologi. Kalau kita berinovasi dan berkreasi, maka pasti di bidang lingkungan ini terbuka sangat-sangat luas. Contoh konkret gini, kalau memang misalnya semua prodi yang ada pada kita, itu misalnya PLTA dari energi, teknik energi, kemudian kita bisa mengembangkan itu untuk tempat wisata, ekowisata kita kembangkan. Jadi bisa saja penduduk masyarakat yang berada di sekitar pembangkit listrik tenaga air itu kemudian berinovate dan berkreasi untuk mendirikan usaha yang berkait dengan bidang pariwisata alam. Demikian pula pertambangan. Jadi kita juga bisa melakukan kegiatan untuk meng-create pariwisata di bidang pertambangan. Mengapa tidak?
Bahkan malah pertambangan itu sesudah remediasi itu bisa di-create untuk menghasilkan bermacam-macam aktivitas. Jadi contoh konkret yang lain adalah kalau kita misalnya mau melakukan, bahkan sekarang itu kita bisa melakukan di rumah saja, itu juga bisa meng-create apa yang disebut dengan kegiatan ornamental plants, tanaman hias, yang itu satu pot harganya ada yang 8 juta, ada yang 6 juta, ada 1,5 juta. Kemampuan kita untuk mendalami itu dasar-dasar kita sudah ada. Jadi tinggal step ahead untuk berinovasi dan berkreasi. Saya kira begitu, Mbak. Iya, Prof. Jadi tadi itu adalah pertanyaan terakhir, Prof, dari kita. Jadi luar biasa sekali. Padahal pertanyaan pertama hanya tentang visi ya dari Institut Teknologi Yogyakarta, tapi justru berkembang sampai bagaimana caranya kita bisa berinovasi, berinovatif dengan branding yang ada di ITE itu adalah green technology. Dan juga kita sudah dapat gambaran nih dari rektor tadi udah menyampaikan bahwa prospek kerja kalau kita berkuliah di ITE itu sangat luas, tidak hanya dari sektor pemerintah, bahkan swasta juga gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau saya baru lulus SMA mungkin saya akan memilih kuliah di ITE ya, Pak. Karena mengingat jurusannya ini memiliki prospek kerja yang sangat luas, di mana saja kita bisa bekerja dan dibutuhkan juga seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, bagi yang punya saran dan kritik tentang podcast kita selanjutnya atau topik selanjutnya mungkin bisa ketik di kolom komentar. Dan semoga juga obrolan hari ini bersama Bapak Rektor juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi yang suka dengan video ini bisa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye. Gimana? Seru kan videonya? Tonton terus video-video kami selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Stay tune on ITE Network.